Salam sejahtera bagi kita semua saya ucapkan. Saya Isabel Nadita, perwakilan dari negara Meksiko. Dan pada hari ini saya akan memberitahu tentang keadaan Meksiko yang terkena dampak dari COVID-19. Berdasarkan data dari World Matter, Meksiko ini sudah mempunyai kasus COVID-19 sebanyak 8.261 kasus dengan tingkat kematian sebanyak 686 kasus dan tingkat kesembuhan mencapai 2.627. Oke, kasus pertama di Meksiko teridentifikasi dari 3 orang yang telah berpulang dari Italia dan mempunyai dampak positif COVID-19. Dan kasus ini sudah dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu Hugo Lopez Gatell, dan kondisi ini menjadikan Meksiko sebagai negara kedua di Amerika Latin yang mendaftarkan penyakit flu dari penyebaran penyakit tersebut. Dalam menanggulangi COVID-19 di Meksiko, Meksiko sudah bersiap dan telah melakukan beberapa kerjasama di dalam wilayah Meksiko itu sendiri, terutama dengan IMSS. IMSS itu dikepalai oleh Fabiana Maribel Zepeda Arias yang bertanggung jawab atas 131.000 perawat yang memberikan perawatan di seluruh Republik Meksiko, terutama untuk menangani pasien COVID-19. Dan IMSS meminta adanya solidaritas dari para masyarakat Meksiko dan jangan sampai penyakit ini atau flu dari pandemi COVID-19 ini menyerang korban yang lebih banyak lagi. Dalam menghadapi kasus COVID-19, pemerintah Meksiko telah menyediakan atau telah mempersiapkan 3 skenario dalam perencanaan dan persiapan COVID-19. Skenario yang pertama adalah COVID-19 ini adalah kasus yang terkait dengan perjalanan travel, khususnya travel dari luar negeri. Dan skenario yang kedua adalah transmisi COVID-19 berbasis komunitas dimulai dan jumlah kasusnya bisa mencapai ratusan. Lalu yang terakhir adalah skenario ketiga, di mana skenario ini adalah transmisi COVID-19 menjadi luas jumlah kasus dalam ribuan. Dan Meksiko sudah memasuki fase ketiga ini dan pemerintah selalu berupaya untuk tetap menjaga Meksiko sebagaimana mestinya, dan pemerintah serta Presiden Meksiko sendiri, yaitu Andrés Manuel López Obrador, telah mengatakan bahwa sistem kesehatan masyarakat akan memiliki cukup ventilator untuk setiap pasien yang membutuhkan, terutama pasien yang telah mengidap COVID-19. Dan Meksiko telah siap untuk menghadapi momen pandemik terburuk yang akan diperkirakan terjadi pada 2 hingga 8 Mei. Tetapi pada kenyataannya, pada hari ini, bulan April, Meksiko sudah memasuki fase ketiga dan Meksiko sudah siap untuk menanggulangi masalah dari COVID-19 tersebut. Lalu Presiden Meksiko juga melakukan dialog diplomasi, yaitu kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan kepada Presiden China, yaitu Xi Jinping. Di dalam dialognya, baik Presiden Amerika Serikat maupun Presiden China telah setuju untuk menjual Amerika Serikat akan menjual sebanyak 1.000 ventilator kepada Meksiko dan China akan menjual 1.270 ventilator untuk Meksiko. Dan Presiden China juga berkomitmen untuk menambahkan 450 ventilator tambahan kepada Meksiko sebagai tanda bahwa China juga turut prihatin atas apa yang terjadi di dalam wilayah Meksiko, karena seperti yang kita ketahui kasus ini dimulai dari Wuhan, China, dan Presiden Xi Jinping ini merasa bahwa harus adanya membantu ke sesama negara. Dalam mengatasi COVID-19, pemerintah Meksiko juga sudah membuat beberapa persyaratan dan beberapa kebijakan yang berlaku selama masa karantina di wilayah Meksiko ini.
Yang pertama adalah persyaratan masuk dan keluar. Meksiko telah menerapkan langkah-langkah penyaringan suhu di beberapa bandara dan pelabuhan masuk perbatasan dari darat. Dan yang kedua adalah Meksiko telah membatasi perjalanan tidak penting di sepanjang perbatasan darat dari Amerika Serikat kepada wilayah Meksiko untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 semakin meluas. Dan pihak berwenang yang berada di wilayah Nuevo Leon sedang melakukan pemeriksaan kesehatan wajib bagi para pelancong yang datang dari Amerika Serikat, serta pihak berwenang di Sonora, di San Luis Rio Colorado, Nogales, dan Agua Prieta memulai pemeriksaan pengecekan suhu kepada pejalan kaki dan pengendara dari arah selatan sebelum masuk ke pelabuhan-pelabuhan yang memang ada di wilayah Meksiko itu sendiri. Yang kedua adalah persyaratan turis dan akomodasi. Hotel yang berada di Meksiko diinstruksikan untuk membatalkan semua pesanan baru dari para turis yang akan datang ke wilayah Meksiko, dan semua layanan akomodasi termasuk hotel, hostel, platform online, dan agen perjalanan akan berhenti menerima reservasi dan akan menjadwalkan ulang semua pemesanan atau perjalanan yang ada yang tidak bisa terjadi di masa COVID-19 ini. Dan para tamu yang memang memerlukan akomodasi karena kegiatan bisnis yang berada di wilayah Meksiko yang bersifat penting untuk tinggal di hotel akan diberikan hunian maksimal sebesar 15%. Dan warga negara asing yang bukan penduduk Meksiko yang asli dapat segera memulai proses kembali ke rumah jika warga negara asing ini telah berada di hotel ataupun tempat-tempat turis lainnya. Karena tempat-tempat turis lainnya seperti yang kita ketahui sering sekali dikunjungi oleh banyak orang, dan itu mengundang COVID-19 untuk menyebar lebih luas lagi. Dan kebijakan dari pemerintah di dalam bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan ini, pemerintah berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang berada di Meksiko agar mereka tidak putus sekolah, terutama pada siswa-siswi yang memang mereka adalah berasal dari kelompok rentan atau kelompok tidak mampu. Dan pemerintah juga memberikan prioritas kepada mereka yang tidak memiliki akses kepada internet, telekomunikasi, informasi, dan komunikasi. Dan pemerintah juga memastikan supaya para guru dapat mempunyai kreativitas dalam mengajar anak-anak murid di online classes, sehingga mereka semua sudah siap dalam menghadapi keadaan darurat ini. Dan pemerintah juga menghimbau para orang tua untuk mengajar sesuai dengan kemampuan orang tua masing-masing untuk mengajarkan anak-anaknya di rumah. Dan yang terakhir adalah pemerintah juga telah mempromosikan pelatihan kewarganegaraan di rumah dengan melatih etika solidaritas serta perkembangan sosial emosional anak. Seperti yang kita ketahui, di saat COVID-19 ini rumah sakit benar-benar sangat dibutuhkan di berbagai negara, dan Meksiko telah mempersiapkan beberapa rumah sakit yang memang ditugaskan untuk siap siaga dalam menghadapi COVID-19. Antara lain adalah Juarez Hospital of Mexico, Federico Gomez Children's Hospital of Mexico, dan Tlalnepantla Regional Hospital. Rumah sakit ini dan banyak rumah sakit lainnya memang telah difokuskan untuk menjadi tempat siaga dari COVID-19. Dan tidak lupa juga, Sekretariat Angkatan Laut dan Sekretariat Pertahanan Nasional juga akan mengoperasikan 17 rumah sakit yang hanya akan digunakan dalam keadaan darurat ini. Dan 10 dari 17 rumah sakit ini sudah selesai. Tetapi yang menjadi kendala pada saat ini adalah kurangnya tenaga bantuan medis serta minimnya bantuan
tenaga medis ini menjadi hal langka, adalah hal yang sangat susah ditemukan karena banyak rumah sakit yang sudah kami sediakan, tetapi memang minimnya tenaga medis ini menyebabkan sedikit kesulitan dan kendala yang dihadapi oleh negara Meksiko sendiri. Dan seperti di kebanyakan negara-negara lainnya, Meksiko juga sangat minim oleh masker dan antibakterial gel, karena di beberapa wilayah, di beberapa kota bagian negara Meksiko, antara lain salah satunya adalah Guadalajara yang merupakan kota kedua terbesar di Meksiko ini, mengatakan bahwa sangat susah untuk menemukan masker dan antibakterial gel di berbagai apotik dikarenakan tidak adanya lagi stok yang tersedia. Dan memang di negara Meksiko ini sudah banyak sekali toko-toko atau perkantoran yang memang sudah tutup sehingga masyarakat memang tidak diperkenankan untuk keluar rumah sebagaimana mestinya dan hanya memperbolehkan satu orang dari satu rumah untuk keluar rumah untuk bekerja maupun membeli peralatan atau perlengkapan di rumah itu hanya boleh satu orang saja yang keluar karena Meksiko sudah memasuki fase dari skenario ketiga. Jadi kami menganggap hal karantina itu dan hal untuk melakukan social serta physical distancing itu adalah hal yang memang sangat diperlukan. Dan yang masih menjadi perkendalaan pada saat ini, yang masih menjadi perdebatan di wilayah pemerintahan Meksiko itu sendiri adalah tentang penutupan pada perbatasan baik dari arah utara maupun dari arah selatan Meksiko, dikarenakan masih banyaknya warga negara Meksiko yang memang harus tetap mencari uang, tetap mencari nafkah dan memang harus bekerja untuk setiap harinya dengan melewati perbatasan tersebut karena banyak dari warga negara Meksiko yang memang bekerja di Amerika Serikat. Dan penutupan perbatasan ini masih menjadi bahan diskusi karena memang sebenarnya tidak mungkin untuk dilakukan, tapi pemerintah berupaya untuk semaksimal mungkin untuk tetap membuka perbatasan ini tetapi dengan tindakan yang aman sehingga para warga Meksiko yang memang harus keluar rumah dan memang harus bekerja itu sudah harus menggunakan protokol keamanan dari pemerintah sebagaimana umumnya, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dengan warga lainnya, serta menggunakan sarung tangan jika ingin berpergian keluar. Kementerian Kesehatan Meksiko juga Hugo Lopez-Gatell telah meminta masyarakat untuk melakukan periode isolasi selama 30 hari secara sukarela dan mengumumkan keadaan darurat kesehatan ini kepada masyarakat nasional agar masyarakat Meksiko ini lebih sadar dan dapat menanggapi masa karantina yang telah diumumkan oleh pemerintah dengan sebagaimana mestinya. Dan pemerintah juga berharap bahwa warga negara Meksiko dapat mengikuti arahan dari pemerintah agar COVID-19 ini cepat selesai, terutama di negara Meksiko. Demikian adalah upaya penanggulangan dari pemerintah Meksiko yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan dari negara Meksiko sendiri. Kami dari pemerintahan Meksiko juga berharap supaya virus COVID-19 ini cepat memudar dari berbagai wilayah belahan dunia dan kita semua dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya dan bisa kembali ke kehidupan normal sebagaimana mestinya yang terbebas dari COVID-19 ini. Gracias.